wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Nail Hasanah SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Kawai 16 Aceh Barat. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 dengan nomor peserta 20151214914. Pada hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya ingin melakukan praktik pembelajaran dengan materi gangguan pada sistem ekresi dan upaya penanggulangannya. Inilah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa belajar dengan baik tanpa ada gangguan, ya, tanpa sakit perut lah, pening lah, karena itu penting untuk menjaga kesehatan. Hadir semua hari ini? Hadir. Ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Inilah yang diharapkan oleh negara kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa itu perlu menjaga kesehatan, ya, supaya selama pengajaran itu kita betul-betul fokus untuk mencari ilmu, ya. Baik. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Adi, silakan. Sistem ekresi. Sistem ekresi. Nah, siapa lagi yang masih ingat? Apa saja bagian dari organ ekresi? Naifa. Paru. Irda. Hati. Kulit. Satu lagi. Ginjal. Ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita ada materinya gangguan pada sistem ekresi dan upaya penanggulangannya. Karena kemarin kan kita sudah belajar sistem ekresi apa saja organnya. Nah, sekarang bagi apa saja yang terjadi gangguan, ya, gangguan pada sistem ekresi, juga kemudian bagaimana cara menanggulanginya, ya. Baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model Problem Based Learning, ya, yaitu model PBL, di mana nanti kalian diberikan satu permasalahan yang harus kalian diskusi bersama teman kelompok, ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran hari ini melalui mengamati video pembelajaran gangguan pada sistem ekresi dan upaya penanggulangannya, siswa diharapkan dapat pertama menyebutkan beberapa gangguan pada sistem ekresi. Kemudian yang kedua, menganalisis gangguan pada sistem ekresi dan upaya penanggulangannya. Karena setiap sesuatu itu harus kita tujuan supaya setelah kita mengetahui ilmu ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga melakukan pembiasaan, bagaimana membiasakan diri dengan untuk menjaga dari penyebab ini dari gangguan sistem ekresi. Ini sudah duduk seperti biasa kan, duduk berkelompok? Sudah.
nomor yang sudah Ibu susun seperti biasa kan? Nah, baik. Nah, coba perhatikan dulu tayangan berikut, gambar berikut. Kira-kira nampak gambar berikut? Nampak? Nampak. Kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar tadi? Silakan Mafira. Seorang pasien yang dirawat di rumah sakit. Kamu lihat apa di gambar tadi? Yang lagi sakit. Kira-kira sakit apa? Ginjal. Jadi kenapa dengan Bapak itu harus dirawat di rumah sakit? Kenapa? Nah, apa yang menjadi masalah dari gambar tadi? Itu biar lebih jelas ya. Inilah hari ini kita belajar tentang ini, tentang gangguan pembelajaran, gangguan sistem ekskresi. Biar kalian lebih paham, nanti kalian tonton dulu video yang sudah Ibu siapkan di Chromebook ya, video pembelajaran tentang gangguan pada sistem ekskresi. Nah, sebelum itu Ibu telah menyiapkan LKPD, masing-masing telah menyiapkan satu kelompok satu LKPD. Nah, setelah mengamati video pembelajaran, tugas kalian adalah berdiskusi dengan teman-teman, menyelesaikan LKPD, dan di sini nanti Ibu menilai kalian dengan 2 penilaian melalui lembar observasi, yaitu sikap kerjasama dan juga menghargai pendapat dalam berdiskusi. Ya. Kemudian nanti setelah menyelesaikan LKPD, masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan, Ibu beri waktu 25 menit untuk berdiskusi bersama teman kelompok. Setelah itu nanti kalian harus maju mempresentasikan. Sampai di sini ada yang bertanya, kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuka di Chromebook-nya, disimak video pelajaran yang telah disediakan. Silakan. Pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi. Nanti diputar lagi, boleh ya, di-cut dulu supaya nanti kalian betul-betul dapat ilmunya, itu dapat apa yang instruksi sesuai dengan LKPD itu dapat jawabannya. Logika nanti disambung lagi, diulang lagi, siap-siap. Untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih, diabetes insipidus. Penyakit ini, diabetes insipidus, adalah dengan memberikan suntikan hormon antibiotik sehingga dapat mempertahankan paru-paru secara normal dan ditandai dengan kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pembuahan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubuh sel ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada organ, kerusakan ginjal, yang pada ginjal dapat mempengaruhi organ lainnya, dan akan menyebabkan potensi membuat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan barang-barang kimia yang memicu bakteri.
kasusnya nanti kira-kira apa di sini, apa gangguannya, ya. Jangan lupa penyebabnya juga sekalian gejala yang muncul dibaca melalui sudah siap posternya? Sudah siap ya? Sudah habis waktunya? Kita presentasi sekarang. Semua kelompok sudah siap? Atau juga bisa bertanya? Ya? Nah, kita persilakan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Muhammad Adi Sastra. Inilah hasil kerja kelompok kami. Batu ginjal, gejala yang muncul, kencing berdarah, penyebab kurang minum air putih, organ yang terganggu ginjal. 2. Sirosis hati. Penyakit sirosis hati, gejala yang muncul dan gejala aktif setiap hari. 5. Berhenti merokok dan minum alkohol secara perlahan. Nah, sudah poster yang sudah kalian buat tadi, poster untuk menjaga kesehatan. Ini poster. Ya, coba kasih nampak seperti ini. Ya, apa itu? Sayangi ginjalmu. Iya, sayangi ginjalmu. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang pertanyaan atau menanggapi memberi masukan? Silakan dari kelompok 4. Kalau kita tidak menyayangi ginjal, apa yang akan terjadi? Nah, bagaimana kelompok? Nah, ginjal akan rusak. Terganggu ya? Nah, terganggu. Kalau terganggu ginjal bagaimana? Ginjal. Nah, Kita sulit bernafas. nanti bisa menjadi penyakit-penyakit lain juga akan muncul ya. Berarti harus sayangi ginjal. Bagaimana cara menyayangi ginjal? Di kelompok 1 itu ada posternya. Nah, bagaimana cara menyayangi ginjal? Minum air putih dan cukup. Kamu harus perlu memenuhi kebutuhan air dengan minum 6 hingga 8 gelas air perharinya. Tidur yang cukup. Dengan tidur cukup, kamu sudah membantu memastikan kerja ginjal agar tidak terlaksana dengan waktu. Berbanyak gerak dan kurangi duduk dalam jangka waktu lama. Selingi aktivitas hidupmu dengan aktivitas lainnya seperti berjalan dan perjalanan sederhana. Perhatikan asupan makanan, sebaiknya perbanyak konsumsi makanan sehat dan alami. Ya, seperti itu kira-kira dari kelompok 4. Nah, puas jawabannya? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Memberi masukan? Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kalau memang tidak ada lagi, silakan ditutup. Demikian dari kelompok 1. Bila kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Rosliani. Dan nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad. Inilah hasil kerja kelompok kami. Nama penyakit atau gangguan. 1. Batu ginjal. Gejala yang muncul: kencing berdarah dan demam mual, kencang mata, mengatur pola makan dan memperbanyakkan air putih, olahraga teratur, jangan menahan kencing dan berhenti merokok. Bagaimana dari kelompok lain? Dipersilakan kelompok 1, 3, dan 4 untuk berpendapat. Nah, kalau tidak ada silakan di kelompok
secara teratur. Stop merokok dan banyak minum air putih. Kurangi makanan bergula dan pantau berat badan. Baik. Nah, Sekian prestasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan atas dulu. Anak-anak semuanya Ibu lihat lagi dari semua kelompok yang tampil sudah memberikan hasil yang sangat bagus. Ya, kelompok satu. Tapi dari kelompok satu kita lihat dulu bagaimana, kita bahas dulu bersama-sama bagaimana jawabannya sebenarnya. Ya, balik coba kelompok satu dibaca dulu yang kasus satu. Dibaca kasus satu. Hampir setiap pulang sekolah, Aldi dan teman-temannya membeli jajanan X-Ring, Pop, S, dan minuman saset lainnya. Aldi tinggal di daerah pesisir. Notabene tidak ada air PDAM yang tersedia. Sehari-hari Aldi hanya memanfaatkan air hujan sebagai sumber utama untuk meminum, makan, dan mencuci. Otomatis air yang digunakan untuk es tersebut adalah air hujan yang belum dimasak. Aldi pun sangat kurang minum air putih, hanya minum minuman yang es saset yang Aldi sukai. Suatu hari Aldi izin tidak masuk sekolah. Setelah dijenguk teman-teman dan gurunya, ternyata Aldi sakit di bagian belakang dan bawah tulang rusuknya. Masa terbakar saat buang air kecil, kencing berdarah, demam, mual hingga buta. Ya, baik. Berarti gejala apa yang diterima oleh siapa tadi? Si Aldi. Gejalanya apa tadi? Rasa terbakar, kencing berdarah, terus demam. Ya, berarti penyebabnya kenapa? Kurang minum air putih. Kurang minum air putih. Organ apa yang terganggu? Ginjal. Ya, kemudian lihat lagi di kasus kedua. Coba baca di kelompok 2. Sirosis hati. Yang besar suaranya biar teman-temannya juga dengar. Kasus 2. Kasus 2. Nina adalah seorang wanita pekerja kantoran di kota metropolitan. Kegiatan pekerjaan Nina sangat padat sehingga pola makan dan hidupnya tidak teratur. Karena pekerjaan yang banyak tersebut, terkadang Nina harus meminum obat hanya agar tidak mengantuk. Dengan begitu, ia dapat melanjut pekerjaannya. Nina juga sangat gemar minum minuman alkohol ketika menghilangkan stres dari pekerjaannya. Dengan pola hidup seperti itu terus menerus, lambat laun Nia mengeluh sakit di bagian perutnya, mual, lesu, nafsu makan menurun, berat badannya pun berkurang, mata dan kulitnya mulai menguning. Ia harus dirawat di rumah sakit. Dokter mendiagnosis Nina mengidap liver atau sirosis hati. Cukup. Berarti apa diagnosa penyakitnya, gangguan apa yang terjadi dari sininya? Sirosis hati. Apa gejala yang Nina terima? Yang Nina rasakan apa gejalanya? Sakit perut. Sakit perut, Mual, lesu, kemudian nafsu makan menurun, ya. Berat badan juga menurun. Nah, kemudian penyebabnya apa tadi? Sering. Iya, tidak menjaga pola makan. Nah, kemudian organ apa yang terganggu? Hati. Organ hati. Kira-kira ada nggak misi tadi seperti itu? Ada. Benar, dibenarkan lagi KTD-nya. Nah, kemudian itu kasus 3. Coba baca di kelompok 3. Kasus 3. Kami merupakan siswa di daerah pesisir. Selain belajar, kami selalu membantu orang tuanya melaut ketika pulang sekolah. Kondisi geografis tempat tinggal kami tidak menentu. Malam sangat dingin dan siang sangatlah panas. Suatu hari, ia mengeluarkan gatal dan binti-binti di kulitnya pada guru IPA-nya di sekolah. Guru IPA tersebut menduga kami hanya mengalami diam di rumah. Kami mencari opini kedua dengan
Ya, suasana cuaca yang tidak menentu. Kadang juga malam dia dingin, kalau siang juga panas. Kadang terlalu panas. Seperti keadaan kita sekarang ini. Sekarang yang kasus 4 dari kelompok 4. Coba kita cakap kasus 4. Kasus 4. Ana adalah anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP. Ana hidup dengan ayah dan ibunya dan mempunyai 2 orang kakak laki-laki. Ayah Ana adalah pecandu rokok. Begitu pula kedua kakak laki-lakinya. Ayah dan kedua kakaknya kadang merokok di dalam ruang tanpa ada udara bebas. Secara tidak disadari, Ana dan ibunya menjadi perokok pasif di rumah tersebut. Ya. Suatu hari Ana mengeluhkan susah untuk bernafas, sakit di bagian dada, batu berdahak hingga demam. Ibu Ana sangat khawatir dan segera membawa Ana ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan pengangkutan jaringan oksigen pada alveolus Ana, sehingga anak merasakan sulit untuk bernafas. Dokter pun bertanya pada ibu Ana, apakah di rumah ada yang merokok? Untuk saat ini Ana harus dirawat di rumah sakit. Baik, berarti gangguan yang terjadi pada kasus keempat ini apa? Nah, gejalanya, ya gejalanya apa tadi? Gejalanya sesak nafas, kemudian ya penyebabnya sering terkena asap rokok. Ya, karena kan walaupun kita ini bukan perokok, itu namanya perokok pasif. Jadi orang lain yang merokok, kita ini cuma menghirup udaranya, ya. Itu juga harus diajar. Nanti untuk yang banyak nilai kedua dan nilai ketiga itu di kantin nanti. Kenapa nggak dibawa ke sini? Karena nanti kalian nggak fokus. Nanti untuk orang lain silakan diambil hadiahnya di sana. Baik, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan ke atas. Silakan Neva. Satu, ada beberapa gangguan dari sistem ekskresi manusia, yaitu neferin, Penyakit apa? Penyakit susahnya nefron. Yang lain lagi? Batu ginjal. Kelompok 3 silakan Yudha. Albuminuria. Iya, terus yang keempat Hematuria. hematuria. Kemudian mana lagi yang lagi ilmuannya? Diabetes Diabetes, insipidus. Nah, kemudian ginjal. jerawat. Ya jerawat lagi. Keringat. Yang keringat. Nah, kemudian bagaimana upayanya? Upaya menanggulanginya? Apa yang kita lakukan? jaga kesehatan, Ya, 1, jaga kesehatan. Terakhir pola makan. Minum air putih. Kemudian berhenti merokok. Nah, jangan bergadang. Ya, tidur yang cukup. Nah, jadi sudah kita tahu kan bagaimana upaya penanggulangannya. Jadi untuk mengevaluasi kalian, Ibu akan memberikan soal ini secara individu. Masing-masing ditulis namanya nanti, akan dijawab dengan pertanyaan pilihan ganda ya. Jangan lupa ditulis nama. Apa tadi? Bahagia. Waktunya Ibu berikan 5 menit. Mengerjakan cuma 5 soal, 5 menit. Nih, 5 menit ya. Itu dikerjakan secara
dikerjakan. Nanti kalian cuma tinggal memilih jawaban yang benar dengan cara mengkolomkan. Di lembaran jawaban nanti dikolomkan di situ. Nah, nomor 5 ya. Nomor 5 itu ada gambarnya. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan berdasarkan data. Siap? Sudah dijawab semua? Sudah semua ditemukan? Sudah. Tadi kan kita sudah belajar mengenai gangguan dari sistem ekspresi. Sudah tahu juga upaya-upaya yang harus kita lakukan. Nah, sekarang setelah kita tahu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi ataupun mencegah dari gangguan tadi, berarti kita bisa melakukan pembiasaan. Bisa melakukan pembiasaan untuk menjaga kesehatan. Dengan cara apa tadi? Dengan menjaga kesehatan. Pola makan yang baik dan teratur. Pola hidup sehat. Ya. Kemudian jangan merokok. Jangan merokok. Bahkan jangan sempat kita menghisap aroma ataupun dekat asap dengan orang yang merokok, karena nanti kita disebut dengan perokok pasif, ya. Kemudian juga dengan cara apa lagi? Tidur jangan tergadang. Nah, inilah hal-hal yang bisa dilakukan untuk sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari penyakit gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi.
yang pembelajaran kita ini hari ini bermanfaat, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk minggu ke depan nanti kita akan melanjutkan pembelajaran materi gelombang dan getaran dan gelombang bumi. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Kalau menurut Neva kenapa? Bisa tahu. Ya. Kemudian menurut Wirda tahu apa? Tahu tentang gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi. Kemudian menurut Wirda kenapa menyenangkan? Iya, berarti kita bisa mengantisipasi, kita harus tahu hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dari gangguan yang terjadi pada sistem ekspresi. Ini kalau menurut Rina kenapa menyenangkan? Bisa berdiskusi dengan teman-teman. Ada juga lagi, ada video pembelajaran. Senang nggak belajar seperti ini? Senang. Alhamdulillah ya. Nah, jadi jangan lupa terus jaga kesehatan. Tetap seperti anjuran kesehatan tadi, jaga pola makan, tidur yang cukup, jangan bergadang, jauhi orang-orang yang merokok, bahkan kita sendiri jangan coba-coba mendekati rokok, ya. Jadi jangan lupa nanti jangan belajar di rumah. Minggu depan kita belajar tentang materi getaran dan gelombang bumi. Mari untuk supaya memudahkan kita tutup dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bula Asyifa. Saya dari SMP 4 KW 16. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini karena ada pembelajaran videonya. Karena kita mudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Saputra. Saya dari SMP 4 KW 16. Saya senang dengan video pelajaran hari ini. Saya tahu tentang upaya menangani penyakit ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Tunisa. Saya dari SMP 4 KW 16. Saya sangat senang atau suka mengikuti pelajaran hari ini karena saya bisa berdiskusi dengan teman-teman dan atau melalui video.